Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir lebih dari 2 minggu di kota Semarang mengakibatkan kerugian hingga ratusan miliaran rupiah. Sri Susuhunan Pakubuwono XIII telah dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Motor dinas milik Desa Gempolan Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar dicuri, 2 pelaku ditangkap. Ya, banjir 2 pekan menyisakan kerusakan. Kini Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang dipenuhi lubang. Perbaikan jalan nasional itu diperlukan untuk menghindari kecelakaan. Berlubang dan rusak, inilah kondisi Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang setelah 2 pekan terendam banjir. Aspal jalan terkelupas, pembatas jalan berserakan. Tentu kondisi ini membuat para pengguna jalan mengeluh. Kendaraan mereka bisa saja rusak karena lubang jalan. Apalagi adanya genangan jalan membuat mereka tak tahu kedalaman lubang. Jadi selama banjir itu lubangnya ada kelihatan. Selama masih ada airnya itu lubangnya tidak kelihatan. Tapi ini sekarang sudah agak kelihatan. Sudah sedot kemarin. Ya yang sering kena itu kan laker motor, kadang-kadang velg, terasa masuk bekernya itu sering kena. Terus saat ini bagaimana Pak jalan Kaligawe Pak? Adakah genangan seperti itu Pak? Ya masih tetap bisa jalan, cuma ya harus hati-hati. Harapannya pripun Pak? Ya semoga diperbarui lah jalannya. Ya ditinggikan paling enggak lah gitu, selama ini kan tiap tahun pasti banjir. Polisi menyatakan telah meminta dinas terkait untuk segera memperbaiki jalan nasional ini. Kepolisian khususnya unit lantas Polres Genuk, Polrestabes Semarang, kita koordinasi dengan instansi terkait yaitu PU Jalan Raya, yaitu BPPJN, bahwasanya untuk perbaikan segera tentang media jalan yang berserakan dan juga penambalan aspal yang terlepas. Meski imbauan untuk waspada melintas di jalur ini digaungkan, perbaikan permanen tetap dibutuhkan, bukan sekedar tambal sulam. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Banjir yang merendam lebih dari 2 minggu di Kota Semarang mengakibatkan kerugian hingga ratusan miliaran rupiah. Angka tersebut merupakan dari kerugian pengiriman logistik yang tertunda hingga kerusakan infrastruktur jalan. Banjir di Kota Semarang membuat kerugian secara materi di sejumlah sektor. Akibat banjir yang berlangsung lebih dari 2 minggu ini ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Kerugian timbul karena terganggunya distribusi barang, penutupan sekolah, serta kerusakan infrastruktur seperti jalan dan drainase. Saat ini banjir telah surut dan kini pemerintah fokus terhadap pemulihan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, pembenahan jalan yang rusak juga telah dikerjakan. Nah, dia mau kirim barang nih. Kirim barang nih, harusnya deadline hari Senin. Jadi jalan. Kan ini berarti potensi pertumbuhan rugi. Kemudian mungkin ada bapak ibu guru kita yang nggak bisa ngajar. Sekolahnya tutup. Ini kerugian paling besar di sini nih. Di proses pengembangan sumber daya manusia macet SDGM Sari 1 libur. Ya. Kemudian kerusakan infrastruktur jalan, kemudian selokan, ada berbagai macam bapak ibu yang seharusnya sehat menjadi sakit. Salah satu titik paling parah terdampak banjir adalah Jalan Pantura Kaligawe. Banjir di jalan tersebut sempat membuat lalu lintas truk-truk besar terhambat. Banjir juga sempat mengganggu jalur kereta api Kaligawe yang mengakibatkan rute perjalanan kereta dialihkan hingga pembatalan jadwal puluhan kereta. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara di Jalan Pantura Demak, banjir hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda surut. Air masih menggenangi jalan hingga ketinggian 40 cm.
Ya, dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Demak, Selasa siang, lalu lintas dari Demak menuju Semarang maupun arah sebaliknya masih mengalami kemacetan cukup panjang, imbas banjir di kedua sisi jalur. Ketinggian air di jalan ini mencapai ketinggian air 20 hingga 40 cm. Kondisi banjir sudah terjadi selama 2 pekan lebih, imbas hujan ini belum menunjukkan tanda-tanda surut. Selain mengganggu arus lalu lintas, banjir yang merendam jalur nasional ini juga berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat sekitar dan perekonomian nasional. Sih Pak, dengan banjir kayak gini terus? Bosan sekali. Apa nggak ada jalan lain ya? Harusnya kan di pemerintah yang... Harapannya kepada pemerintah gimana Pak? Ya harus segera diperbaiki. Diperbaiki ya. Ini sering lewat Semarang Demak atau Ya, gimana? betul. Tapi banjir kayak gini? Ya sering, tiap hari. Tiap hari ya? Ya. Mengganggu lalu lintas juga ini ya Pak ya? Ya sama, pastinya mengganggu ya. Pengiriman juga terhambat ini? Ya enggak sih, cuma lambat. Ya sudah berminggu-minggu ini masih posisinya masih seperti ini, Pak. Ada penurunan debit air, cuma itu kan terlalu lambat. Jadi walaupun ditangani pemerintah, namun kurang maksimal kinerjanya. Ini karena banjir atau dicampur rob atau gimana ini Pak? Kalau ini murni dari air hujan, nah. Dari air hujan itu karena kemarin kan deras, jadi debit air itu meluap sehingga menggenangi Pantura. Selain pengguna jalan ya, untuk masyarakat sekitar itu yang paling utama itu kesehatan sama ekonomi. Ekonomi ya Pak ya? Ya, terutama seperti saya sendiri, untuk saat ini kan bertahan hidup hanya berjualan di pinggiran jalan ini, jualan es dan sejenisnya. Kalau arus seperti ini berlarut-larut kan otomatis pembeli juga enggan untuk menyeberang. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sri Susuhunan Pakubuwono XIII telah dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, Bantul, Yogyakarta, Rabu kemarin. Ribuan masyarakat hadir untuk memberi penghormatan terakhir. Inilah tempat peristirahatan terakhir Sri Susuhunan Pakubuwono XIII. Setelah disalatkan di Masjid Kagungan dalam Pajimatan, jenazah langsung dimakamkan di Kompleks Permakaman Raja-Raja Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Serah terima antara Senopati Lampah itu nanti Kanjeng Raden Mas Haryo, KRMA, Suryo Manikmoyo. Ke jenengan? Ke saya. Terus langsung nanti? Selaku Bupati. Terus langsung dibawa ke masjid, disolatkan? Iya, disolatkan langsung naik. Itu sholat itu untuk abdi dalam atau seluruh warga? Seluruh, kalau ada tempatnya monggo. Iya, kalau ada tempatnya monggo. Ingin sholat jenazah monggo. Kita nggak membatasi. Proses bersejarah ini sesuai tradisi keraton dan menjadi pembelajaran tentang tradisi penghormatan Raja Jawa. Untuk memberikan pembelajaran yang berkesan anak-anak terhadap budaya Islam, kan termasuk keraton Islam kita ya. Responnya dari anak sendiri berapa Pak? Gimana? Responnya dari anak sendiri diajak ke sini? Anak-anak saya kira cukup antusias ya. Untuk usia mereka kelas 4, kelas 5 sekarang kan mereka baru pertama kali ini. Bahkan untuk yang Jogja pun belum pernah mengalami gitu. Pakubuwono XIII Sangabai ini dikebumikan berdekatan dengan makam ayahnya Pakubuwono XII. Proses terakhir ini hanya dapat disaksikan keluarga dan sejumlah abdi dalam utama. Sementara warga hanya bisa mengantar hingga tangga menuju makam utama. Sebelumnya digelar kirap jenazah penguasa Keraton Kasunanan Surakarta di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo. Warga dan pelajar ikut mengawal jalannya iring-iringan kereta jenazah PB13 menuju Loji Gandrung. Setibanya di rumah dinas Wali Kota Solo, jenazah diterima pejabat Solo dan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Demi kelancaran kirap jenazah, 1.000 personil gabungan diterjunkan. Mereka disebar di 50 titik di rute perjalanan iring-iringan kirap jenazah dari Keraton menuju Loji Gandrung. Ada 3 kereta iring-iringan jenazah yang disiapkan dalam kirap. PB13 tutup usia pada hari Minggu lalu. Pria 77 tahun itu meninggal karena komplikasi penyakit. Tim Liputan melaporkan.
Putra bungsu dari Pakubuwono XIII, Hangabeyi mengucapkan terima kasih atas kelancaran kirap jenazah hingga pemakaman ayahandanya. Terkait dengan deklarasi ikrar naik tahta Keraton Surakarta, ia menyerahkan kepada pihak keluarga. Salam berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada petugas yang hari ini bertugas, mulai dari hari Sabtu malam hingga hari ini, dan juga mengapresiasi dari warga masyarakat yang tetap menghormati beliaunya di jalan dengan khidmat dan baik. Kami bersyukur sekali acara berjalan dengan baik. Itu kita serahkan kepada pihak keluarga, silakan kami berkomitmen untuk tetap menjalankan program pemerintah dengan baik, jaga keamanan dan konsistensi secara roda pemerintahan, terus selalu memfasilitasi baik perawatan dan daya dan perpihakan kami selalu di Kepresidenan, Rombang Negara dan seluruh bangunan cagar budaya. Itu ingin kita bersama. Ya, sebelum dikebumikan, sejumlah tokoh penting sempat melayat almarhum Pakubuwono XIII Hangabeyi di Keraton Kasunanan Surakarta. Di antaranya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kedatangannya sehari sebelumnya pemakaman Sri Sultan didampingi Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Wakil Gubernur Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam. Sore harinya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga melayat Raja Keraton Surakarta. Kedatangannya didampingi Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo. Rombongan langsung menuju Sasana Parasdia, tempat persemayaman Pakubuwono XIII.